Buya Hamka. Misalnya saya mengatakan riwayat hadis, haddatsani Hamka, dicek orang. Buya Hamka meninggal tahun berapa? 81. 81. Abdul Somad lahir 77. Takkan 4 tahun meriwayatkan hadis, walaupun sebagian ada umur tertentu. Tarikh dari tahun mati tahun lalu. Ada ilmu asbab nurut. Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Mayat itu diazab karena keluarganya menangis. Yang menangis itu kan keluarganya. Apa pula mayat itu diazab? Betapa tak adilnya Allah. Keluarganya yang nangis, mayat pula diazab. Bertentangan dengan ayat Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kata orang ini hadis kita bisa diterima Pak Ustaz. Masa pula mayat disiksa karena bininya menangis? Menangisnya pun karena kurang harta warisan pula. Tak betul nih Pak Ustaz. Setelah dicek-cek asbabul wurudnya, baru ketahuan rupanya tradisi orang Arab jahiliyah waktu itu, kalau meninggal itu memang dipesankan, nanti kalau aku mati, ini kusediakan duit 5 gram, tolong kau undang grup menangis. Setelah dibaca itu barulah rupanya mayat itu diazab bukan karena tangisan itu, tapi karena berpesan supaya ditangis. Di Indonesia ada nggak tradisi ini? Ada. Sumatera Utara, di Kalimantan, Sulawesi Utara masih. Meninggal itu makin kuat nangisnya, makin tinggi. Ada lagi namanya ilmu mukhtaliful hadis. Itu yang tadi kita bahas tentang lutut dulu apa tangan dulu. Mukhtalif. Kalau bertentangan hadis dengan hadis namanya mukhtaliful hadis. Kalau bertentangan hadis dengan Quran namanya muskil. Kalau bertentangan hadis dengan akal namanya muskil hadis. Kalau hadis dengan hadis namanya mukhtaliful hadis. Yang paling tua membahas tentang mukhtaliful hadis ini Imam Syafi'i. Ilmu gharibul hadis, kata-kata yang gharib yang tak dipakai, maka dibuatlah kamus gharib, kata-kata yang aneh dalam suatu hadis yang lafaz itu tak dipakai secara umum. Ilmu nasib wal mansukh, tentang ternyata hukum ini mansukh. Imam ini tak tahu kalau ini mansukh, dipakai yang hukumnya, tak sampai hadis nasibnya ke dia tentang nasib dan mansukh. Ada namanya ilmu riwayah, ada namanya ilmu dirayah. Apa bedanya? Riwayah yashtamilu ala naqli aqwali Nabi SAW, meriwayatkan ucapan Nabi, perbuatan Nabi secara umum saja. Riwayat. Tapi kalau dirayah, ini syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, hukum-hukumnya, keadaan riwayatnya. Jadi lebih lengkap ad-dirayah, diambil dari kata darayah dri daripada riwayah rawayah wi. Begitu kata Imam Ibnu Al-Aqfani dalam kitab Irsyadul Qasid. Perbedaan riwayah dengan dirayah. Jadi yang kita tulis panjang tadi, saya baca tadi itu riwayah atau dirayah? Riwayah. Karena tak ada saya jelaskan Surawi, nilai Sufyan, baru riwayah. Sedangkan baru riwayah pun habis setengah jam menulis. Apalagi dirayah. Maka 20 tahun. Makanya Imam Bukhari berkeliling 16 tahun baru tertulis Sahih Bukhari. 16 tahun mau diringkas dalam 16 tatap muka, diringkas menjadi 3 tatap muka dalam sehari. Mustahil. Jadi apa yang kita lakukan ini ibarat makan cicip lagi, cicip sikit. Tapi jadilah daripada tidak cicip sama sekali. Nah itu hukum ziaratil kubur, fazuruha. Riwayat kan?
kan lafaznya memang begitu dalam kitab kan. Tapi kalau dirayak, riwayat hadis menyebutkan riwayatnya siapa, menyebutkan kandungan isinya, menyebutkan bahwa hadis ini cukup syarat hadis sahih atau tidak, bahwa hadis ini terjadi karena zaman dulu orang masih memuja-muji kubur, tapi kata Nabi setelah itu masuk ala fazuruha, maka ini disebut dengan riwayat. Yang pertama kali menulis ulumul hadis ini siapa? Otaknya Imam Syafi'i. Nama kitabnya Ar-Risalah. Tapi Risalah itu kitab usul fikih, Bu ya. Ar-Risalah itu kitab usul fikih. Tapi di dalamnya ada membahas sumber hukum, Quran, hadis, ijma, qiyas. Pas membahas tentang hadis itulah dia panjang lebar. Bisa menulis istilah-istilah hadis dalam kitab Ar-Risalah. Keluar satu disertasi. Masya Allah. Kalau cerita kitab pertama menulis ulumul hadis Ar-Risalah, tapi dia masih bercampur dengan usul fikih. Kalau yang murni ulumul hadis saja tak bercampur-campur, ini kitab yang paling tua. Nama penulisnya Roma Hurmuzi. Roma Hurmuzi. Tahun 360 Hijrah. Kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainal Rawi wal Wa'id. Tapi yang sistematis, yang paling sistematis itulah yang ditulis oleh Imam Ibnu Shalah. Namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Imam Nawawi ada menulis At-Taqrib wa Taysir. Tapi takrib ini terlalu ringkas. Biasanya yang dipakai syarahnya. Namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Suyuti datang syarah Nawawi. Jarak antara Imam Suyuti dengan Nawawi 300 tahun. Jadi jangan kita merasa hubungan kita dengan ulama-ulama dulu itu kita dengan Syekh Abdul Rauf As-Sinkini, dengan Syekh Burhanuddin Ulaqan, dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak terlalu jauh. Lebih jauh lagi jarak antara Suyuti dengan Nawawi. Tapi dia syarah. Jadi kalau ada di antara kita yang punya ide mau mensyarah Sabilal Muhtadin, syarah Shiratal Mustaqim, atau mau mensyarah tafsir Marah Labib yang ditulis Imam Nawawi Al-Battani Al-Jawi, terbuka kesempatan membuat syarah. Referensi ilmu hadis Muqaddimah Ibnu Ar-Risalah dulu. Setelah itu Al-Muhaddits Al-Fasil Muqaddimah Ibnu Shalah. Manfaat mempelajarinya mengetahui hakikat hadis, status kualitas hadis, dapat membedakan hadis sahih hadis palsu, mengetahui itu hadis dalam ajaran Islam, lebih meyakini validitas sumber ajaran hadis, mengetahui beberapa hadis yang terkait dengan psikologi, dengan hukum, dengan politik, dengan ekonomi. Nah, ini yang saya sebut dengan hadis tematik. Jadi ada hadis-hadis dikumpulkan terkait dengan sosial. Jadi saya tanya-tanya dulu waktu di Mesir, Syekh, kalau untuk kami di tengah umat ini mana yang bagus dikaji? Katanya semua ilmu. Tapi kalau untuk masyarakat umum kita kaji sangat, pusing kepala. Perawi ini meninggal tahun sini, bertemu dengan sini, belajar di sini. Udah itu ya, karena konek. Di situ maka saya lebih condong waktu pulang dulu saya 4 tahun mengajar hadis setiap subuh di Akramun Nas itu, hadis-hadis pilihan. Jadi yang saya jelaskan itu matannya deh. Kalau mau menghatamkan kita bisa hatamkan dulu arba'in. Habis hatam arba'in nanti kemana condongnya? Masyarakat ini suka hukum Pak Ustadz, ambil Bulughul Maram. Masyarakat ini pun tak terlalu suka
suka zikir-zikir aja Pak Ustaz, ambil Al-Azkar atau Riyadhus Shalihin. Jadi ceramah kita itu bergizi dia. Jamaah pun tahu. Apalagi suruh beli kitab, bawa. Kita arba'in dulu, atam arba'in Al-Azkar, atam Al-Azkar, Bulughul Maram, atam Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Nanti baru kitab-kitab besar. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Nabi sholat 4 rakaat, jangan tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya. Nabi sholat 4 rakaat, jangan kau tanya bagusnya. Setelah itu Nabi sholat 3 rakaat. Kalau begitu 4-4-3. Sebelah lagi nyatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat itu 2-2. Kau kenapa kau pilih 2-2? Aku nyoblos nomor 2 kan? Ini kan politik Ustaz ini. Di mana itu dibahas? Dalam Mukhtalif. Ternyata tidak ada kontradiktif antara dua ini. Yang dimaksud dengan yusolli arba'an 4 itu maksudnya tetap 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, tapi langsung tegak. Tak ada istirahat lama, langsung tegak. Setelah 4 rakaat barulah duduk istirahat. Jadi hadis yang 4 ini dijelaskan oleh hadis 2. Dia tetap 4 rakaat, tapi tetap 1-2 rakaat salam. Kenapa disebutnya itu 4-4-3? Karena stasiunnya begitu. 4 duduk, 4 duduk, 3 duduk. Yang 2 tadi 2 tegak langsung. Begitu penjelasan para ulama dalam kitab syarah. Itulah pentingnya membaca syarah. Hadis sejak lahir menjadi nabi sampai meninggal hadis. Dari menjadi nabi sampai meninggal sunnah. Di Malaysia nama jurusannya jabatan sunnah. Jabatan itu di Malaysia jurusan. Di UIN Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Di Maroko namanya Darul Hadis. Di Ciputat Darus Sunnah. Kalau gitu terbagi 2. Pertama mengatakan hadis dan sunnah itu sinonim, muradif. Pendapat kedua mengatakan berbeda antara hadis dan sunnah. Hadis lebih umum dari sejak lahir sampai meninggal. Nabi dibawa oleh pamannya Abu Thalib berniaga, berlindung di bawah gereja, keluar pendeta Bahira, dilarangnya jangan kau bawa keponakanmu ini nanti dibunuh orang di sana. Itu hadis atau sunnah? Hadis. Kalau ikut definisi yang membedakan antara hadis dan sunnah. Kedudukan hadis, Al-Quran, hadis, ijma, ya. Gimana orang ingkar hadis? Pasti tak sholat. Orang kalau ingkar hadis pasti tak sholat. Wa an aqimus shalah alladzina yuqimuna shalah wa aqimus shalah. Gimana menjelaskan tentang sholat ini? Surat Taha. Wa aqimis sholata bi dzikri. Nah, itulah muncul sholat eling ini. Udah sembahyang? Enggak. Ini sholat eling ini bukan ngawang-ngawang. Ada 3-4 tahun yang lalu saya diundang halal bihalal pegawai kantor gubernur. Dibisikkannya ke saya, Ustaz Somad ceramah nanti tentang sholat. Halal bihalal apa pula sholat? Halal bihalal maaf-maafan lah.
ini pegawai kawan-kawan saya ini banyak tak sholat, cukup eling aja. Itu ada ternyata di kampus. Cuma dia tak buat komunitas, sembunyi. Ini kenakalan intelektual. Kalau orang pakai sabu, pakai narkoba, tahu dia itu salah. Kalau orang berzina, tahu dia itu salah. Orang LGBT tahu dia salah. Tapi orang yang beribadah dengan cara yang salah, merasa dia benar. Ini lebih bahaya. Tak semua ya. Ingat, cukup. Pasti sholatnya 3 kali aja. Aqimis sholata li duluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri. Sholatlah dari 3 kegelincir matahari, malam, subuh. Selesai. 3 kali. Ada dia tak pakai hadis. Cukup dengan Quran. Asar zuhur tak ada. Hukum ingkar hadis. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, ikut Quran. Taat kepada Rasul, ikuti sunnah. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa Nabi ambillah. Apa itu? Berurusan hadis sudah ditulis sejak Rasulullah masih hidup. Saya tak percaya sama hadis itu, Pak Ustaz. Kenapa kau tak percaya sama hadis? Karena hadis baru ada pada masa Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. 2 abad setengah hadis itu tak ada. Ente kalau bohong jangan dipelihara. Diriwayatkan pula lagi. Hadis sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Sudah ditulis sejak zaman Nabi SAW. Uktub, kata Nabi, tulis. Wallahi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam kuasa Allah. Ma kharaja minhu illa haq, yang keluar dari mulutku ini benar. Wa asyara biyadihi ila fihi, Nabi menunjuk mulutnya. Yang keluar dari mulutku ini benar. Minta tulis ini Abdullah bin Amr bin As. Dia menulis. Makanya kata Abu Hurairah, memang hadis itu aku yang paling banyak hafal. Tapi ada yang lebih banyak lagi dari aku. Bi'annahu yaktub wa ana la aktub. Dia menulis, aku tak menulis. Pengakuan Abu Hurairah. Ada yang lebih kuat lagi. Siapa itu? Abdullah bin Amr bin As, dan itu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada mana dia sekarang Pak Ustaz? Dimasukkan ke dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Pengakuan Abu Hurairah, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru hadisan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktubu